Jangan lupa like dan hype-nya kawan. Saat kebakaran terjadi, Tomoko berusaha mencari jalan masuk untuk menyelamatkan Tatsuya. Dia yang disandra, dia yang nyelamati. Parah nih cewek. Dia menemukan jalan terbuka, namun api masih menyala di dalam. Tomoko lalu menemukan selang air, lalu menyalakan keran dan masuk lewat jendela. Di dalam, dia mencari Tatsuya geblek. Tetapi yang muncul justru si boneka. Alamak! Boneka itu berkata bahwa ia tidak menyangka Tomoko telah mengkhianatinya. Padahal ia menganggap Tomoko sebagai teman. Jebret! Mampus kau! Mending turun. Tomoko kaget, lalu ia memeriksa keadaannya, dan ternyata masih hidup. Boneka itu hancur, dan Tomoko ikut pingsan karena kehabisan oksigen. Beberapa saat kemudian, Tomoko sadar dan mendapati dirinya di rumah sakit. Ayahnya terkejut, langsung memeluk Tomoko, hingga dokter menenangkannya. Ayahnya bertanya, apakah ada yang sakit? Tomoko menjawab, hanya tangannya saja. Ayahnya menuduh Tomoko berbohong dan mempertanyakan mengapa ia berada di tempat terbengkalai. Tomoko hanya bisa meminta maaf. Guru datang menenangkan ayahnya karena Tomoko masih sakit. Tomoko bertanya tentang Tatsuya, apakah ia baik-baik saja. Tai kucing, masih sempat-sempatnya khawatir. Ayahnya bingung mengapa Tomoko malah mengkhawatirkan orang itu. Dokter menjelaskan tubuh Tatsuya sudah menjadi gorengan dan harus dirawat cukup lama. Saat ditanya bagaimana semua ini bisa terjadi, Tomoko hanya terdiam. Seminggu kemudian, Tomoko kembali ke sekolah meski tangannya masih sakit dan ia masih terbayang-bayang boneka itu. Sekolah tampak normal seperti kehidupan biasanya. Namun saat ia duduk di bangkunya, ia mendengar bisikan tentang kebakaran di tempat terbengkalai. Lalu Tomoko terkejut mendengar kabar bahwa Tatsuya sedang terkena kutukan boneka. Yuri menunjukkan bukti berupa foto samar boneka itu, membuat Tomoko kaget. Ia juga menunjukkan foto saat Tatsuya merebut boneka dari Tomoko. Dan Tomoko teringat kejadian ketika Aika mengambil bonekanya. Yuri bertanya apakah benar itu bonekanya. Tomoko gugup, lalu semua orang mulai menuduhnya sebagai pembunuh. Tomoko bingung apakah semua ini salahnya. Lalu ia meminta maaf. Aika menuduh Tomoko selalu meminta maaf, sama seperti saat festival sebelumnya. Dan hal itu membuat Tomoko terdiam. Murid-murid lain mulai percaya ucapan Aika. Lalu Tomoko dilempar oleh teman sekelasnya dan disuruh keluar dari sekolah ini. Dia terus meminta maaf hingga lemparan terakhir berupa gunting hampir mengenainya. Tapi guru baru muncul melindungi Tomoko lalu menegur murid-murid agar semuanya duduk. Guru meminta murid yang melempar untuk ke kantor saat jam istirahat. Setelah itu, guru menjelaskan bahwa Tomoko dan Tatsuya baru saja dirawat di rumah sakit. Namun Tatsuya belum bisa masuk karena masih beristirahat. Tomoko melihat tatapan tajam dari Firefly mengingat kejadian di festival olahraga dan bertanya-tanya apakah Firefly marah padanya. Lalu guru mengumumkan bahwa di hari libur kelas mereka akan bertamasya karena kelas lain sedang bermasalah sehingga kelas Tomoko bisa bergabung dengan kelas 1A dan murid harus membuat kelompok. Aika sudah punya kelompok sementara Tomoko dijauhi dan tidak diajak siapapun. Guru baru bertanya apakah ada grup yang kekurangan murid, tapi semua murid terdiam. Guru lalu bertanya pada grup Inaba yang hanya berdua. Meski mereka menolak karena itu Tomoko, guru memohon agar bisa menerima Tomoko. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain memasukkan Tomoko ke grup mereka. Tomoko berkenalan dengan mereka meski keduanya tidak senang. Tiba-tiba teman Tomoko bernama Firefly ingin ikut ke grup Inaba, membuat semua terkejut. Ketika Firefly ingin bergabung dengan grup Inaba, Inaba dan Kyoe bingung, merasa grup mereka menjadi aneh. Firefly bertanya apakah semua yang terjadi di festival disebabkan oleh boneka itu. Tomoko tidak tahu harus menjawab apa. Firefly kemudian menyebut Hidaka yang masih di rumah sakit dan Kyo yang pergi tanpa kabar. Lalu khawatir dirinya akan menjadi target selanjutnya. Mendengar itu, grup Inaba ingin menjauh dari Tomoko. Firefly benar-benar bingung apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi padanya. Tomoko mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa ia dan Tatsuya sudah menghancurkan boneka itu, terbakar habis tanpa sisa. Firefly sedikit tenang. Tomoko minta maaf karena tidak menceritakan hal itu sebelumnya. Di sisi lain, grup Inaba mulai berpikir apakah mereka akan dikutuk. Yoi bertanya apakah
berteman dengannya, berarti mereka jadi target selanjutnya. Tomoko hanya bisa menjawab bahwa ia tidak akan melakukan sejauh itu. Akhirnya mereka mulai mengerti. Tomoko di rumah sakit sedang memeriksa tangannya dan dokter mengatakan tangannya sudah sembuh. Saat keluar, Tomoko masih kepikiran apakah ia sebaiknya tidak ikut pariwisata. Tapi ia bingung bagaimana menjelaskannya pada ayahnya. Lalu Tomoko bertemu Hidaka. Ibunya bertanya apakah ia adalah temannya. Hidaka lalu mengajak Tomoko berbicara di kamar perawatan. Hidaka bertanya mengapa Tomoko ada di rumah sakit. Tomoko menjawab ia baru saja memeriksa lukanya. Hidaka menduga semua ini karena boneka, membuat Tomoko terkejut. Tomoko meminta maaf, mengaku kesalahannya yang membuat boneka itu marah. Hidaka bertanya apa yang terjadi dengan boneka itu. Tomoko menjelaskan bahwa boneka itu sudah dihancurkan oleh Tatsuya. Hidaka terkejut, berarti kasus boneka sudah selesai. Tomoko hanya mengangguk. Lalu Hidaka berkata bahwa satu-satunya masalah sekarang adalah antara dirinya dan Tomoko. Tomoko pun terkejut. Tomoko meminta maaf atas kejadian festival lari yang melibatkan Hidaka hingga terkena kasus ini. Namun Hidaka justru berkata bahwa ia masih hidup karena Tomoko. Tomoko bingung mendengarnya. Hidaka menjelaskan bahwa ia mendengar dari guru. Satu-satunya orang yang mencarinya adalah Tomoko. Ia merasa boneka itu sedang menguji apakah ia pantas menjadi temannya. Hidaka memberi saran pada Tomoko agar berhenti terlalu sering meminta maaf karena seringkali Tomoko tidak salah. Tomoko tidak bisa menjawab lalu mengalihkan topik ke pariwisata. Hidaka senang bahkan meminta oleh-oleh. Tomoko terkejut namun Hidaka berkata senang bertemu denganmu, seolah ingin berteman lagi. Tomoko terharu mendengar ucapan itu dan berjanji akan membelikan oleh-oleh untuk Hidaka. Di sisi lain, hasil investigasi menyebut kebakaran ini disebabkan oleh rokok. Meski ada yang mengatakan kebakaran itu akibat boneka terkutuk, mereka yakin itu hanya cerita bohong yang dilebih-lebihkan. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, boneka tersebut tidak ditemukan di lokasi kebakaran. Walah, kemana berarti ya?